because it's transmitted through sex. Yep, zombies. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi zombie berjudul Eat Brain Love tahun 2019. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suara seorang gadis bernama Cassandra memberitahu tentang suatu virus yang mengubah orang menjadi zombie. Oleh sebab itu dibentuklah sebuah agensi rahasia bernama Divisi Pengendalian Nekrosis atau NCD untuk menangani secara diam-diam wabah zombie tersebut dengan berbagai cara. Dia direkrut lantaran memiliki kemampuan khusus. Hanya saja mereka belum mengetahui banyak mengenai virus atau bagaimana virus itu bermula. Namun yang mereka tahu, virus zombie ditularkan akibat bercocok tanam tanpa pengaman dan berganti-ganti pasangan. Jadi bagi yang tidak mampu menahan hasrat, maka disarankan untuk menggunakan pengaman. Beralih pada 3 orang anak SMA bernama Jack, Adam, dan Johnny yang tengah memandangi seorang cheerleader paling hot di sekolah mereka bernama Amanda. Sayang imajinasi mereka buyar ketika pacar Amanda yang bernama Chase menghampiri dia. Melihat mereka yang terus memandangi, maka Chase mendatangi. Tapi Adam dan Johnny langsung kabur tanpa sepengetahuan Jack. Oleh karenanya Jack beralasan sedang berusaha membuka pintu lokernya. Namun ternyata loker ini bukanlah milik Jack. Alhasil Chase menjadi semakin emosi. Beruntung bel sekolah berbunyi sehingga Jack bisa lolos dari hantaman Chase. Good morning, students. Di dalam kelas, seorang guru berkata kalau pelajaran mereka hari ini adalah menonton sebuah film dari NCD tentang bahaya bercocok tanam tanpa pengaman. Dan hal ini diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Begitu film berjudul Jack's Mistake ini diputar, Jack sangat tersentak mendapati kalau film ini merupakan rekaman dirinya yang tengah bercocok tanam dengan seorang wanita liar bernama Maisie. Parahnya di akhir film ditunjukkan pula sejumlah belatung yang akan timbul akibat hubungan bebas tanpa pengaman itu. Saat istirahat dengan lesu, Jack mendatangi Adam dan Johnny di kantin untuk makan siang. Mereka juga memperhatikan lagi Amanda yang sedang berbicara dengan rekannya. Hanya saja Amanda terlihat sedikit pucat. Sesaat kemudian tiba-tiba Amanda mendekatkan wajahnya ke arah sang rekan. Melihat itu rekan-rekan lain mengira mereka berciuman. Namun hal yang di luar dugaan terjadi karena rupanya Amanda yang berubah menjadi zombie ini menggigit rekannya tersebut. Sehingga sontak suasana menjadi panik. Akibat hal ini Adam dan Johnny mengajak Jack untuk bergegas pergi. Malang ternyata Jack juga berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Adam. Dari situ keganasan mereka pun semakin menjadi-jadi. Beberapa waktu berselang, Cassandra datang ke lokasi kejadian bersama seorang rekannya yang bernama Thomas, di mana tubuh sejumlah siswa telah bergelimpangan dan menjadi kasus penyerangan terbanyak selama pekerjaan mereka. Jadi para zombie mereka sebut sebagai nekrosis, sehingga nama agensi mereka diambil dari kata tersebut. Lantas dengan memegang benda milik korban, Cassandra mulai melakukan telepati dan melihat kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Amanda dan Jack. Kemudian Cassandra juga mencoba melakukan telepati menggunakan barang milik Jack. Di sini Cassandra sempat merasa heran karena Jack tidak seperti zombie lainnya. Lalu dengan kekuatan telepati lagi, dia berhasil melacak keberadaan Jack dan Amanda. Sementara itu di tempat lain, tiba-tiba Amanda dan Jack kembali normal. Jack bahkan merasa seperti baru saja bangun dari mimpi. Tapi seraya menunjuk ke arah baju mereka yang berlumuran darah serta tubuh seseorang yang tergeletak tidak jauh dari sana, Amanda menyadari kalau merekalah yang melakukan hal itu. Melihat video rekaman aksi yang mereka lakukan, Jack berasumsi bahwa mereka adalah zombie. Namun Amanda tidak percaya tentang adanya zombie. Mendengar suara sirene polisi, Amanda mengajak Jack segera pergi dari tempat itu. Saat Amanda tengah berusaha menyalakan sebuah mobil, mereka tidak menyadari kalau Cassandra dan Thomas sedang memantau. Parahnya, Jack juga tidak bisa menyetir mobil manual. Tidak ingin kehilangan jejak, kesempatan ini digunakan oleh Thomas untuk menabrak mobil mereka.
Thomas juga langsung melepaskan timah panas ke arah Jack. Sayang kendati perutnya berlubang, Jack tidak merasakan apa-apa. Tatkala senjata diarahkan ke batok Jack, dengan cepat Amanda yang kembali menjadi zombie menyerang Thomas. Melihat itu, Cassandra mencoba mengalihkan perhatian sang zombie dengan menekan klakson. Benar saja, zombie Amanda beralih mendatangi dia dan berhasil menggigit kaki Cassandra. Tapi dihajar kembali oleh Thomas, di mana Jack yang menjadi zombie juga menarik Thomas. Anehnya, dalam kondisi menjadi zombie ini, Jack masih dapat berbicara dan tidak berniat menyerang Cassandra. Cassandra bahkan sempat menutupi lubang di tubuh Jack karena menganggap dia masih hidup. Ketika Thomas berniat menghabisi mereka, tiba-tiba sebuah mobil mementalkan dia. Tanpa alasan, dari dalam mobil dua orang wanita mengajak mereka bergegas pergi. Pada malam hari di sekolah, Cassandra diobati oleh anggota tim NCD lain. Di sini memang terlihat kalau gigitan zombie tidak menyebabkan orang berubah menjadi zombie. Cassandra mencoba menjelaskan untuk Thomas kalau tadi Jack tersenyum kepadanya. Namun Thomas justru berasumsi sang zombie menganggap Cassandra sebagai makanan sehingga tersenyum. Di tempat lain, Jack terbangun di sebuah kamar dan mendapati Amanda sudah bersih. Sedangkan dia walaupun masih kotor, ternyata lubang di perutnya tadi telah hilang sehingga sempat merasa sebagai superhero. Tapi Amanda berkata tidak ada superhero yang memakan teman sendiri. Tidak berselang lama, kedua wanita bernama Grace dan Summer datang. Mereka berkata mendengar tentang penyerangan dari radio dan memutuskan untuk menolong karena mereka juga bernasib sama. Summer menjelaskan kalau pihak NCD akan menangkap semua zombie yang mereka ketahui. Mendengar itu, Amanda pun bertanya bagaimana dia bisa terinfeksi virus zombie padahal sama sekali tidak pernah tergigit. Alhasil Summer berkata virus ini ditularkan akibat bercocok tanam tanpa menggunakan pengaman. Kalimat ini menyadarkan Amanda bahwa hubungannya dengan Chase lah yang telah menyebabkan dia tertular. Tapi dia masih juga sangsi lantaran saat ini mereka dalam kondisi normal. Oleh karenanya Summer menambahkan bahwa apa saja yang memicu adrenalin seperti rasa lapar dan takut akan mengubah mereka. Untuk hal itu mereka telah menyiapkan sejumlah tikus yang dapat dijadikan cemilan saat merasa lapar. Beralih ke sekolah, di mana Cassandra berusaha untuk memanipulasi ingatan setiap siswa mengenai serangan zombie menjadi serangan penembakan. Hal ini sesuai permintaan pemerintah yang menyebarkan berita mengenai kasus penembakan yang dilakukan oleh Amanda dan Jack. Bahkan pihak pemerintah mengklaim telah menangkap mereka berdua. Mendengar berita ini, mereka berpikir kalau pemerintah tidak berniat menangkap, melainkan menghabisi mereka. Kembali ke sekolah, ketika Cassandra mencoba merasuki pikiran Chase, secara mengejutkan dia berubah menjadi zombie dan menyerang Thomas. Melihat itu, tanpa disadari, Cassandra bisa menghentikan Chase dengan kekuatan pikiran. Sayang hal ini juga menyebabkan dia tumbang. Begitu siuman, seorang pria bernama Aleister yang merupakan pimpinan NCD sudah ada di hadapan Cassandra. Aleister yang terkesan dengan kemampuan Cassandra untuk memanipulasi pikiran dan melacak lokasi, meminta dia untuk melacak keberadaan Jack dan Amanda menggunakan buku milik Jack. Namun setelah melihat apa yang dilakukan Aleister terhadap Chase, serta melihat kebersamaan Amanda dan Jack yang hanya menikmati seekor tikus sembari bernyanyi, maka Cassandra menolak untuk memberitahu dengan alasan buku tersebut tidak pernah digunakan oleh Jack. Oleh sebab itu Aleister meminta dia beristirahat, tapi seraya berlalu Aleister menyiulkan lagu yang dinyanyikan Amanda. Di sini berarti Aleister pun bisa merasuki pikiran Cassandra, hanya saja tidak memiliki kemampuan seperti Cassandra. Keesokan hari Summer berkata bahwa untuk bertahan hidup mereka hanya memakan hewan. Tapi jika rasa lapar itu tidak tertahan lagi, maka mereka akan memakan manusia yang jahat. Dan seraya menunjukkan seorang pria yang mereka sekap, Grace menjelaskan bahwa pria ini adalah seorang pemerkosa dan pedofilia. Setelah Grace dan Summer menghidangkan pria ini hidup-hidup sebagai menu sarapan mereka berempat, maka Amanda dan Jack pun ikut berebut memukbang pria tersebut. Di tempat lain, Aleister menunjukkan Chase yang dirantai. Lantas dengan mengalirkan darahnya melalui selang, Aleister bisa dengan mudah mengendalikan sang zombie. Menurut dia, para zombie bisa digunakan sebagai senjata atau pekerja. Jadi meminta Cassandra memberitahu di mana Jack berada.
Namun tidak mau Jack bernasib sama seperti Chase, maka lagi-lagi Cassandra menolak memberitahu. Mendengar itu, Aleister memerintahkan anak buahnya membawa adik Jack yang bernama Kelly ke hadapan sang zombie. Lalu dengan menggunakan kekuatan pikiran, Aleister mengendalikan Kelly melangkah mendekati zombie tersebut. Melihat ini, terpaksa Cassandra memberitahu di mana Jack dan Amanda berada sehingga Kelly dilepaskan. Setelah pesta sarapan tadi, Amanda yang merasa pihak NCD tidak akan berhenti mengejar mereka mengungkapkan kepada Jack bahwa dia ingin pergi mendatangi sang kakak. Menurut Amanda, kakaknya tersebut adalah salah satu orang yang dari dulu percaya dengan adanya zombie, sehingga ada kemungkinan dia juga mengetahui tentang obat dari virus tersebut. Sayang, Jack berkata selama ini di film-film zombie tidak pernah ditemukan obat sama sekali. Tanpa mereka ketahui, pihak NCD tengah dalam perjalanan menuju ke sana. Dengan membaca kertas panduan, Cassandra berkata hanya boleh mengeliminasi zombie yang membahayakan manusia. Sementara dalam penglihatan dia sebelumnya, Jack dan Amanda hanya memakan tikus, sehingga khawatir Aleister akan menjadikan mereka sebagai budak. Namun Thomas langsung membuang kertas panduan tersebut. Oleh sebab itu, menggunakan mainan milik Jack, Cassandra mencoba mengirimkan pesan peringatan. Begitu Jack sepintas melihat bayangan Cassandra dari cermin yang memerintahkan dia pergi, akhirnya Jack memutuskan ikut bersama Amanda. Selang beberapa waktu, pihak NCD sampai di tempat persembunyian mereka dan mulai melakukan penyisiran. Namun secara mengejutkan, Grace muncul menghabisi satu anggota NCD. Akibat bahaya yang mengancam, terpaksa Thomas menghabisi Summer. Melihat itu, Grace pun sontak berubah menjadi zombie dan berniat menyerang Thomas. Sayang, dengan cepat dilumpuhkan oleh anggota NCD lain. Sedangkan Jack dan Amanda telah pergi menggunakan mobil milik pria yang mereka santap dengan berbekal sejumlah tikus serta peta berisi alamat orang-orang yang layak untuk dimakan. Di sini Amanda berterima kasih karena Jack memutuskan pergi bersama dia. Tapi Jack justru menceritakan penglihatannya mengenai Cassandra yang memerintahkan dia pergi. Mendengar bukan dirinya yang membuat Jack pergi, tentu saja Amanda kecewa dan berkata bahwa gadis-gadis tidak menyukai saat seorang pria berhayal tentang gadis lain. Tidak ingin suasana menjadi canggung, maka Jack berkata dia telah menghayal mengenai Amanda lebih dari yang dapat dia ungkapkan. Dan kalimat ini langsung membuat Amanda tersenyum. Beberapa hari berlalu, Jack dan Amanda yang sudah merasa sangat kelaparan akhirnya memutuskan untuk memukbang orang-orang jahat berdasarkan alamat yang ada di peta sepanjang perjalanan mereka. Amanda, we're gonna have to eat someone. We're not zombie vigilantes. Fine. Hingga pada suatu malam mereka berhenti untuk beristirahat. Sementara itu, Cassandra yang merasa penasaran di mana Jack berada mencoba untuk melacak. Tapi melihat mereka akan berenak-enakan, maka dengan rasa cemburu, Cassandra membuat Jack muntah ke tubuh Amanda sehingga kegiatan itu terhenti. Tindakan Jack tadi lantas membuat Amanda menjadi lapar. Ditambah lagi, seorang pengendara tiba-tiba muncul mengklakson mobil mereka. Oleh karenanya, dengan perasaan tidak karuan, Amanda memutuskan berhenti dan mengajak Jack menyerang pengendara mobil tersebut. Ketika sampai di lokasi kejadian dan menemukan tubuh pria naas tadi, terpaksa Cassandra berjanji akan menemukan Jack. Di waktu yang sama, Jack dan Amanda sampai di rumah sang kakak. Melihat mereka, kakak Amanda yang bernama Kyle langsung mengenali Jack lantaran berita mengenai penembakan sudah tersebar. Namun mereka menjelaskan itu adalah berita bohong dan memberitahu kalau mereka sebenarnya adalah zombie. Mendengar pernyataan ini, maka Kyle menunjukkan sebuah video di mana seorang pria yang berada di Iowa berkata, para zombie di sana sudah lebih terorganisir dan tinggal menunggu waktu untuk melakukan penyerangan. Hanya saja dia mengklaim telah menemukan obat dari virus tersebut. Untuk itu Kyle berencana mengajak mereka menemui pria yang dimaksud keesokan pagi. Beberapa waktu berlalu, tim NCD sampai di depan rumah Kyle. Kemudian Cassandra diperintahkan untuk melakukan penerawangan ke dalam rumah. Mendapati pemandangan yang membuat dia sakit hati, akhirnya memaksa Cassandra untuk memberitahu kalau mereka ada di dalam. Alhasil, zombie Chase diperintahkan untuk menyerbu masuk. Melihat sang zombie, kegiatan bercocok tanam sontak mereka hentikan dan langsung menghajar zombie itu.
Mendengar suara gaduh, Kyle juga terbangun. Tapi meski mengetahui pihak NCD berada di luar, Kyle tetap yakin pertahanan yang dia buat tidak akan bisa ditembus. Terlebih dia memiliki persenjataan dan suplai yang bisa digunakan untuk bertahan di bawah pengepungan. Malang bersama dengan itu, sebuah peluru berhasil menumbangkan Kyle. Akibatnya mereka melempar zombie chest keluar untuk mengalihkan perhatian, sementara mereka kabur dari pintu belakang. Sayang Thomas menyadari hal tersebut dan segera menembak Amanda. Tapi Amanda yang terluka langsung berubah dan menyerang dia. Sebelum akhirnya tewas, Thomas berhasil melumpuhkan Amanda yang sempat memerintahkan Jack untuk pergi. Parahnya Aleister tidak risau walaupun telah jatuh beberapa korban. Melihat ketidakpedulian Aleister ini, akhirnya Cassandra memutuskan berhenti. Alih-alih melepaskan Cassandra, Aleister justru menggunakan kekuatannya untuk memaksa Cassandra memberitahu di mana Jack. Awalnya Cassandra mencoba melawan, tapi ternyata kekuatan dia masih di bawah Aleister. Beruntung Kyle siuman dan langsung menyerang Aleister sehingga Cassandra memiliki kesempatan untuk kabur. Dalam pelarian, tiba-tiba Jack sadar dia begitu pengecut telah meninggalkan Amanda. Ketika berniat kembali, Jack bertemu dengan Cassandra yang langsung memeluk dia. Cassandra berkata dia sudah keluar dari NCD dan memberitahu bahwa Amanda masih berada di rumah. Mendengarnya, Jack bergegas ke sana. Sayang mereka mendapati rumah tersebut sudah kosong. Oleh sebab itu, Cassandra bersedia membantu Jack untuk menemukan Amanda, namun membutuhkan barang pribadi Amanda. Ternyata Jack sempat mengambil bra milik Amanda, sehingga kendati sedikit keberatan, Cassandra tetap menggunakan benda itu untuk melacak keberadaan Amanda. Dalam perjalanan, Jack mencoba meminta Cassandra membaca apa yang ada di dalam pikirannya. Saat menerawang dalam pikiran Jack, Cassandra mengetahui kalau Jack juga menyukai dia. Di sini berarti terjadi cinta segitiga di antara mereka. Selang beberapa waktu mereka sampai di markas NCD. Manakala akan masuk, Cassandra mempengaruhi pikiran seorang penjaga sehingga Jack terlihat seperti Aleister dan diizinkan masuk. Right away, sir. Di dalam, Cassandra memberitahu di mana Amanda disekap. Ternyata di ruangan itu terdapat banyak zombie, termasuk juga Grace yang benar-benar telah kehilangan kontrol. Melihat Amanda yang dikurung dalam sebuah kandang kecil, maka Jack mencoba membuka, namun gagal. Untuk itu Amanda meminta dia mengambil benda yang ada di sebuah koper. Setelah kandang berhasil dibuka, Jack dan Amanda langsung berpelukan, sehingga dengan rasa cemburu, Cassandra meminta mereka bergegas pergi. Nah, saat akan keluar, tiba-tiba pasukan NCD berdatangan menghadang mereka. Tidak memiliki pilihan lain, terpaksa mereka membuka kandang para zombie. Lalu secara mengejutkan, para zombie berhamburan keluar dari ruangan menyerang pasukan NCD. Di tengah kericuhan mereka mencoba kabur, tapi lagi-lagi mereka dihadang oleh Aleister yang membawa zombie chest. Dikarenakan Aleister berkata akan memanfaatkan para zombie, akhirnya Cassandra langsung mengendalikan zombie tersebut untuk menyerang Aleister dan segera keluar dari tempat itu. Sampai di luar, Cassandra dan Amanda bertengkar lantaran Amanda tidak setuju Cassandra ikut bersama mereka. Namun Jack membujuk dia dengan alasan kemampuan Cassandra akan membantu mereka menemukan obat di Iowa. Dan seolah sengaja membuat Cassandra cemburu, Amanda langsung mencium Jack, kemudian berjalan penuh kemenangan. Singkat waktu, keesokan hari mereka memasuki wilayah Iowa. Di sepanjang perjalanan pun Amanda sengaja terus membuat Cassandra cemburu. Sedangkan di dalam hati Jack, dia tidak peduli mengenai obat. Yang penting bersama dua orang gadis cantik yang bisa dia miliki. Sampai tiba-tiba mobil mereka menabrak seseorang. Saat didatangi, rupanya yang mereka tabrak adalah Maisie dan sengaja menghadang Jack dengan sejumlah rekan zombinya. Akibat hal ini, terpaksa Jack harus melayani 3 orang wanita sekaligus. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.